Halo semua, perkenalkan nama saya Albaryadi. Saya merupakan guru teknik alat berat dari SMK 2 Setu Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti program Agent of Change Guru Hebat SMK yang diselenggarakan oleh Astra dengan tema Langkah dan Strategi Aksi Saya untuk Vokasi Indonesia. Mau tahu bagaimana langkah dan aksi saya untuk vokasi Indonesia? Simak video berikut ini. Dewasa ini, sekolah vokasi di Indonesia terus berkembang, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kabupaten hingga desa. Banyak orang tua berminat menyekolahkan anaknya di sekolah kejuruan bukan tanpa alasan. Keterampilan berupa soft skill dan hard skill, serta lebih siap terjun di dunia kerja menjadi salah satu alasannya. Selain itu, sekolah vokasi juga banyak diminati karena peserta didik dapat fokus untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK, kelulusan bukan hanya secari kertas ijazah, melainkan sertifikat keterampilan yang didapatkan dari hasil pengujian. Ijazah dan sertifikat merupakan dua komponen terpenting ketika seorang siswa SMK dinyatakan lulus. Tetapi, apakah dua lembar kertas ini dapat menjamin kemampuan dan pola berpikir mereka yang sudah matang? Saya rasa jawabannya belum, karena standar dari ujian untuk pengambilan ijazah dan sertifikat di setiap sekolah bisa saja berbeda-beda. Lalu, bagaimanakah cara untuk mengukur standar nasional untuk keterampilan siswa? Simak penjelasan berikut ini. Tujuan akhir dari langkah dan strategi ini adalah siswa sebelum lulus pada tingkat SMK mampu menghasilkan sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah tersebut dapat berupa prototipe, bahkan hanya sekedar konsep yang permasalahannya dapat diambil dari masalah ketika sedang melakukan PKL atau praktik kerja lapangan, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar kelak ketika berada di dunia nyata, peserta didik mampu berpikir secara kreatif dan inovatif. Dalam prosesnya, secara tidak langsung, peserta didik akan dituntut untuk melakukan literasi, hingga percobaan dalam rangka penyelesaian masalah yang terdapat dalam karya ilmiahnya. Hal ini juga bisa dijadikan pertimbangan bagi industri yang kelak akan menerima atau menyeleksi peserta didik untuk bekerja dan menjadi bagian dari perusahaannya. Dalam prosesnya, kenyataan pembuatan karya ilmiah bagi peserta didik bukanlah hal yang mudah. Peserta didik akan dituntut untuk dapat menghasilkan suatu karya yang lebih rumit dibandingkan dari sekedar laporan PKL. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah dan proses yang dapat membuat dasar bagaimana seorang siswa dapat membuat karya ilmiah dengan baik. Berikut ini adalah tahapannya. Tahap pertama, setiap sekolah yang dikoordinasikan oleh minimal koordinator pendidikan kecamatan akan melakukan sosialisasi terhadap sekolah yang ada di daerahnya. Sosialisasi tersebut dapat berupa pengenalan terhadap konsep karya ilmiah yang nantinya pada setiap akhir tahun pembelajaran, khususnya siswa kelas 12, mampu bersama-sama membuat sebuah karya ilmiah yang akan dilombakan untuk mewakili sekolahnya, minimal satu karya. Pada tahap 2, sekolah akan mewajibkan siswa kelas 12 untuk mampu membuat karya ilmiah dalam bentuk atau skala kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang nantinya akan dilakukan pengujian atau sidang terhadap hasil karya ilmiah tersebut. Penguji dalam sidang ini dapat diambil dari industri maupun pemerintahan yang nantinya setiap kelompok akan mendapatkan sertifikat, dan untuk karya ilmiah terbaik akan dilombakan kembali seperti tahap pertama. Tahap ketiga, di mana pada tahap ini sekolah mewajibkan peserta didik kelas 12 mampu membuat suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan melalui penilaian sidang sebagai salah satu syarat kelulusan. Nantinya, industri maupun dinas pendidikan bersama sekolah akan menjadi fasilitator dalam melakukan penilaian. Peserta didik akan dituntut melakukan literasi dan penggalian sumber serta percobaan dalam rangka penyelesaian masalah. Selanjutnya, karya terbaik akan diujikan kembali seperti tahap pertama dan tahap kedua. Jika program ini berhasil hingga tahap ketiga, saya yakin ini akan sangat berguna kelak bagi peserta didik untuk menjadikan modal melangkah ke jenjang selanjutnya.
Jika peserta didik ingin bekerja di industri, maka karya ilmiah tersebut akan dapat dijadikan pertimbangan industri untuk mendapatkan SDM atau sumber daya manusia yang sesuai dengan yang diharapkan. Jika peserta didik ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, maka karya ilmiah tersebut dapat dijadikan dasar pembelajaran dalam pembuatan skripsi. Yang terakhir, jika peserta didik ingin menjadi seorang wirausaha, maka keterampilan pemecahan masalah dari literasi dan inovasi akan dijadikan modal dalam pengembangan usaha yang akan dibangun. Demikian konsep dan aksi saya tawarkan untuk vokasi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada masukan, saran, dan kritik, bisa langsung sampaikan kepada saya sehingga ke depannya setiap konsep-konsep yang terlahir akan lebih nyata dan tepat sasaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.